Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan Investing in Stock and Bonds, atau berinvestasi dalam saham dan obligasi. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan. Yang pertama, Yuanggarsari dengan NIM akhir 49, kemudian Muhammad Abdul Aziz dengan NIM akhir 65, dan Anissa Siti Amanda dengan NIM akhir 85. Pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama, the risk and reward of investing atau risiko dan manfaat investasi. Kemudian yang kedua, investing in common stock atau investasi dalam saham biasa. Dan yang ketiga, investing in bonds atau investasi dalam obligasi. Materi yang pertama yaitu the risk and reward investing, yang berarti risiko dan manfaat berinvestasi. Sebagian besar investor rasional termotivasi untuk membeli atau menjual sekuritas berdasarkan pengembalian yang diharapkan. Beli jika pengembaliannya terlihat bagus dan jual jika tidak. Secara umum, kita mengharapkan investasi yang lebih berisiko memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Jika tidak, insentif apa yang ada bagi investor untuk mempertaruhkan modalnya? Ini disebut sebagai trade-off risiko pengembalian. Konsep risiko dan pengembalian menjadi perhatian penting bagi investor. Jadi sebelum membahas masalah investasi di saham dan obligasi, mari kita lihat lebih dekat risiko investasi dan berbagai komponen pengembalian. Sama pentingnya, kita akan melihat bagaimana kedua komponen ini dapat digunakan bersama untuk menemukan investasi yang berpotensi menarik. Jenis dasar risiko berinvestasi. Hampir semua jenis investasi memiliki beberapa risiko. Beberapa jenis investasi lebih banyak daripada yang lain. Jenis dasar risiko investasi adalah: yang pertama, risiko bisnis, risiko keuangan, risiko pasar, risiko daya beli, risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko peristiwa. Yang pertama, risiko bisnis. Ketika berinvestasi di perusahaan, kita akan menerima kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan mampu mempertahankan penjualan dan keuntungan, atau bahkan bertahan dalam bisnis. Kegagalan tersebut disebabkan baik oleh faktor ekonomi atau industri, atau seperti yang lebih sering terjadi, karena keputusan manajemen yang buruk. Risiko bisnis merupakan variabilitas seputar arus kas perusahaan dan kemampuan selanjutnya untuk memenuhi biaya operasional secara tepat waktu. Perusahaan yang menghadapi risiko bisnis tingkat tinggi dapat mengalami fluktuasi penjualan yang luas, mungkin memiliki pendapatan yang sangat tidak menentu, dan dapat mengalami kerugian operasional yang substansial setiap saat. Selanjutnya, risiko keuangan. Risiko keuangan ini menyangkut jumlah utang yang digunakan untuk membiayai perusahaan, serta kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Lihatlah ke neraca perusahaan untuk menangani risiko keuangan perusahaan. Sebagai aturan, perusahaan yang memiliki sedikit atau tanpa hutang jangka panjang memiliki risiko keuangan yang cukup rendah. Hal ini terjadi terutama jika perusahaan memiliki gambaran pendapatan yang sehat. Masalahnya dengan pembiayaan utang adalah bahwa hal itu menciptakan kewajiban pokok dan bunga yang harus dipenuhi terlepas dari beberapa banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar ini adalah hasil dari perilaku investor di pasar sekuritas yang dapat menyebabkan ayunan keamanan harga. Perubahan harga ini dapat disebabkan oleh faktor intrinsik yang mendasari serta perubahan kondisi politik, ekonomi, dan sosial atau dalam selera dan preferensi investor. Pada dasarnya, risiko pasar tercermin dalam volatilitas harga sekuritas. Maka semakin volatil harga sekuritas relatif terhadap pasar secara keseluruhan, semakin besar risiko pasarnya. Selanjutnya, risiko daya beli. Perubahan tingkat umum harga dalam perekonomian juga menghasilkan risiko daya beli. Pada periode kenaikan harga, daya beli dolar menurun. Ini berarti bahwa jumlah kecil barang dan jasa dapat dibeli dengan jumlah dolar tertentu. Secara umum, investasi seperti saham dan real estate yang nilainya cenderung bergerak dengan tingkat harga umum paling menguntungkan selama periode kenaikan harga, sedangkan investasi yang seperti obligasi membayar arus kas tetap lebih disukai selama periode rendah atau menurun. Yang selanjutnya adalah risiko suku bunga.
Risiko suku bunga merupakan suatu jenis risiko yang dihasilkan dan perubahan suku bunga pasar yang terutama mempengaruhi sekuritas pendapatan tetap. Tingkat efek pendapatan tetap yang mencakup wesel, obligasi, dan saham preferen. Harga sekuritas pendapatan tetap turun ketika suku bunga meningkat karena investor membutuhkan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan sekuritas yang menawarkan tingkat pendapatan bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan suatu jenis risiko yang terkait dengan ketidakmampuan untuk melikuidasi investasi dengan nyaman dan pada harga yang wajar. Secara umum, investasi yang diperdagangkan di pasar yang tipis, di mana penawaran dan permintaan relatif kecil, cenderung kurang liquid dibandingkan dengan yang diperdagangkan di pasar yang luas. Namun, agar liquid, sebuah investasi tidak hanya harus mudah dijual, tetapi juga harus dengan harga yang wajar. Likuiditas suatu investasi yang umumnya dapat ditingkatkan hanya dengan memotong harganya. Dan yang terakhir adalah risiko peristiwa. Risiko peristiwa terjadi ketika suatu yang substansial terjadi pada perusahaan dan peristiwa itu sendiri memiliki dampak mendadak pada keuangan perusahaan. Kondisi ini melibatkan peristiwa tak terduga yang memiliki efek signifikan dan biasanya langsung pada nilai investasi yang mendasarinya. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan dari investasi. Investasi apapun itu, seperti saham, obligasi, real estate, atau reksadana memiliki dua sumber pengembalian dasar. Yang pertama pendapatan saat ini dan yang kedua keuntungan modal. Selanjutnya tingkat pengembalian bebas risiko. Jumlah risiko yang terkait dengan investasi tertentu secara langsung terkait dengan pengembalian yang diharapkan. Aturan investasi universal ini berarti bahwa jika kita menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, kita mungkin harus menerima exposure risiko yang lebih besar. Namun, kita tidak dapat berinvestasi dalam keamanan berisiko tinggi dan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi secara otomatis. Bagaimana membuat investasi yang baik? Sesuai dengan pembahasan risiko pengembalian sebelumnya, maka nilai dari setiap investasi tergantung pada jumlah dan waktu manfaat yang diharapkan untuk diberikan relatif terhadap jumlah risiko yang dirasakan. Ini berlaku untuk semua jenis investasi termasuk saham, obligasi, konversi, real estate, dan komoditas. Kemudian pengembalian masa depan. Dalam investasi, pengembalian masa depan yang diharapkan adalah yang terpenting. Selain bantuan yang dapat mereka berikan dalam menangani pengembalian di masa depan, pengembalian di masa lalu hanya memiliki sedikit nilai bagi investor. Terlebih lagi, bukan apa yang dilakukan keamanan tahun lalu yang penting, melainkan apa yang diharapkan dilakukan tahun depan. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengembalian investasi di masa depan, kita harus merumuskan ekspektasi, pendapatan masa depan, dan apresiasi modal di masa depan. Pembahasan selanjutnya adalah perkiraan hasil. Perkiraan hasil yang diharapkan memberikan ukuran tingkat pengembalian gabungan penuh dari suatu investasi. Menemukan perkiraan hasil yang diharapkan dari suatu investasi ditujukan dalam persamaan berikut. Materi selanjutnya yaitu investing in common stock. Saham biasa sebagai bentuk investasi. Saham biasa menarik bagi investor karena berbagai alasan. Bagi sebagian orang, berinvestasi di saham adalah cara untuk meraih sukses besar. Setiap pemegang saham pada dasarnya adalah pemilik dari perusahaan dan dengan demikian berhak atas bagian dari keuntungannya. Pemegang saham biasa dapat disebut residual owners perusahaan, yang berarti bahwa mereka berhak atas pendapatan dividen dan bagian protata dari pendapatan perusahaan, tetapi hanya setelah semua kewajiban perusahaan lainnya telah dipenuhi. Emiten saham biasa. Saham biasa dapat diterbitkan oleh perusahaan manapun dalam lini bisnis apapun. Semua perusahaan memiliki pemegang saham, tetapi tidak semuanya memiliki saham yang diperdagangkan secara publik. Saham yang diperdagangkan secara publik adalah saham yang tersedia untuk masyarakat umum dan yang dibeli dan dijual di pasar terbuka. Selain dari distribusi awal saham biasa pada saat korporasi terbentuk, penjualan saham tambahan selanjutnya dapat dilakukan melalui prosedur yang dikenal sebagai penawaran umum. Hak suara. Pemegang saham biasa biasanya memiliki hak suara, yang berarti bahwa untuk setiap saham yang dimiliki, mereka memiliki satu suara.
Hak suara dapat digunakan saat diselenggarakannya rapat umum pemegang saham. Untuk pemegang saham kecil yang tidak dapat menghadiri rapat ini, mereka dapat menggunakan proksi untuk memberikan suara mereka kepada orang lain. Proksi adalah pernyataan tertulis yang memberikan hak suara kepada pihak lain. Pertimbangan pajak dasar. Saham biasa memberikan pendapatan dalam bentuk dividen. Biasanya dibayarkan setiap 3 bulan dan capital gain yang terjadi ketika harga saham naik dari waktu ke waktu. Dari perspektif tarik pajak, tidak ada bedanya pengembalian investasi dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk keuntungan modal jangka panjang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dividen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dividen merupakan salah satu bentuk pendapatan yang dihasilkan oleh saham biasa. Korporasi membayar dividen kepada pemegang saham biasa mereka dalam bentuk uang tunai atau saham tambahan. Dividen tunai adalah yang paling umum. Dividen tunai biasanya didistribusikan setiap 3 bulan dalam jumlah yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi perusahaan. Cara yang paling sering digunakan untuk menilai jumlah dividen yang diterima adalah dengan mengukur dividen yield. Dividen yield adalah persentase pengembalian yang diberikan oleh dividen yang dibayarkan pada saham biasa. Rumusnya adalah dividen tahunan diterima per saham dibagi dengan harga pasar per saham. Beberapa ukuran kinerja utama. Sebelum dilakukannya investasi, calon investor harus mengetahui bagaimana kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat diketahui melalui rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan lain-lain. Hal ini sangat penting sebagai acuan dalam membuat keputusan investasi dalam saham biasa. Beberapa ukuran kinerja utama yang harus diketahui oleh investor diantaranya book value atau nilai buku, net profit margin, return on equity, earning per share, price to earning ratio, dan beta. Mari kita simak beberapa ukuran kinerja yang harus diketahui oleh investor. Yang pertama yaitu nilai buku. Jumlah ekuitas pemegang saham di sebuah perusahaan diukur dengan nilai buku. Nilai buku sendiri ditentukan dengan mengurangkan kewajiban perusahaan dengan saham preferen dari nilai asetnya. Yang kedua yaitu net profit margin. NPM diukur dengan cara laba bersih perusahaan dibagi dengan penjualannya. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan mengubah penjualan menjadi laba. Yang ketiga yaitu return on equity. ROE diukur dengan cara laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Rasio ini menangkap seberapa efektif perusahaan mengelola aset, operasi, dan struktur modalnya. Ukuran kinerja yang keempat yaitu earning per share. Earning per share menerjemahkan total keuntungan perusahaan menjadi keuntungan pada basis per saham. Rumus dari EPS yaitu laba bersih setelah pajak dikurangi preferred dividend paid dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Yang kelima yaitu price earning ratio. Harga pasar yang berlaku dari sebuah saham biasa dibagi dengan earning per share tahunan, hasilnya adalah rasio harga pendapatan atau price earning ratio. Price earning ratio dipandang sebagai indikasi kepercayaan dan harapan investor. Semakin tinggi rasio price earning ini, semakin besar kepercayaan yang dianggap dimiliki investor dalam sekuritas tertentu. Yang terakhir adalah beta. Beta saham merupakan indikasi volatilitas harganya. Hal itu menunjukkan seberapa responsif saham terhadap perubahan di pasar saham secara keseluruhan. Materi berikutnya mengenai jenis-jenis saham biasa. Yang pertama adalah saham blue chip. Saham blue chip merupakan produk unggulan dari saham biasa. Saham ini tidak diragukan kualitasnya dan memiliki catatan pendapatan dan dividen yang panjang dan stabil. Saham blue chip diterbitkan oleh perusahaan besar dan mapan seperti perusahaan Apple, Walmart, Microsoft, dan lain-lain. Yang kedua yaitu growth stock atau saham pertumbuhan.
Saham pertumbuhan adalah saham yang telah mengalami dan diperkirakan akan terus mengalami tingkat pertumbuhan operasi dan pendapatan yang tinggi secara konsisten. Yang ketiga adalah saham teknologi. Saham teknologi mewakili sektor teknologi pasar dan mencakup semua perusahaan yang memproduksi atau menyediakan produk dan layanan berbasis teknologi seperti komputer, semikonduktor, perangkat penyimpanan data, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peripheral, layanan internet, penyedia konten, jaringan, dan komunikasi nirkabel. Yang keempat, income stock versus spekulatif stock. Saham yang daya tariknya terutama didasarkan pada dividen yang mereka bayarkan dikenal sebagai income stock. Income stock memiliki aliran pendapatan yang cukup stabil, sebagian besar dibagikan dalam bentuk dividen. Sedangkan spekulatif stock adalah saham yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang meskipun belum pasti. Yang kelima adalah cyclical dan defensive stock. Cyclical stock atau saham siklis adalah saham yang pergerakan harganya cenderung mengikuti siklus bisnis. Sedangkan defensive stock adalah saham yang pergerakan harganya biasanya berlawanan dengan pergerakan dalam siklus bisnis. Jenis yang terakhir adalah large caps, mid caps, dan small cap stock. Large cap stock adalah saham dengan total nilai pasar ekuitas lebih dari 10 miliar dolar. Untuk mid cap stock adalah saham yang total nilai pasarnya berada di antara 2 miliar dolar dan 10 miliar dolar. Sedangkan small cap stock adalah saham dengan total nilai pasar ekuitas kurang dari 2 miliar dolar. Materi berikutnya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan berinvestasi di saham biasa. Ada 3 alasan dasar untuk berinvestasi dalam saham biasa. Yang pertama, saham biasa dapat digunakan sebagai gudang nilai. Yang kedua, untuk mengakumulasi modal. Dan yang ketiga, untuk menyediakan sumber pendapatan. Tentunya dalam berinvestasi di saham biasa memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Keuntungannya yang pertama, potensi pengembalian atau return baik bentuk pendapatan dividen maupun apresiasi harga bisa sangat besar. Yang kedua, banyak saham yang diperdagangkan secara aktif dan merupakan bentuk investasi yang sangat liquid. Sedangkan kerugiannya yang pertama, risikonya sangat besar. Yang kedua, masalah waktu pembelian dan penjualan. Banyak investor membeli saham dan menahannya untuk jangka waktu di mana harga turun dan kemudian menjualnya di bawah harga pembelian awal. Hal ini tentunya akan merugikan investor itu sendiri. Strategi yang tepat tentu saja adalah membeli dengan harga yang rendah dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Tetapi masalah memprediksi pergerakan harga akan mempersulit pelaksanaan rencana tersebut. Kerugian yang terakhir yaitu adanya ketidakpastian dividen. Selanjutnya, investing in bonds atau investasi dalam obligasi. Investing in bonds atau investasi dalam obligasi. Obligasi adalah IOU atau surat utang yang diperdagangkan secara publik di mana pemegang obligasi sebenarnya meminjamkan uang kepada penerbit. Obligasi sering disebut sebagai sekuritas pendapatan tetap karena kewajiban pembayaran utang penerbit biasanya tetap, yaitu organisasi penerbit setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap secara berkala dan membayar kembali sejumlah pokok pada atau sebelum jatuh tempo. Kemudian, mengapa berinvestasi dalam obligasi? Obligasi sendiri memberi investor 2 jenis pendapatan, yaitu yang pertama, sebagian besar memberikan pendapatan saat ini dan dapat menghasilkan keuntungan modal yang besar. Pendapatan saat ini berasal dari pembayaran bunga yang diterima secara berkala selama masa penerbitan. Sekuritas ini juga dapat menghasilkan keuntungan modal yang terjadi setiap kali suku bunga pasar turun. Aturan dasar di pasar obligasi sendiri yaitu bahwa suku bunga dan harga obligasi bergerak berlawanan arah. Ketika suku bunga naik,
harga obligasi turun. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, harga obligasi naik. Pendapatan saat ini dan keuntungan modal yang diperoleh dari obligasi dapat menghasilkan pengembalian investor yang kompetitif. Obligasi dapat digunakan untuk mencari pendapatan tinggi saat ini dan mencari keuntungan modal. Obligasi versus saham. Obligasi memiliki kelebihan yaitu resiko yang lebih rendah dan tingkat pendapatan saat ini yang menarik, bersama dengan sifat diversifikasi yang diinginkan. Namun juga memiliki kelemahan, yaitu pengembalian komparatif mereka. Selanjutnya, karakteristik dasar penerbitan. Yang pertama, jenis penerbitan. Selain kupon dan jatuh temponya, obligasi dapat dibedakan berdasarkan jenis agunan di belakangnya. Dalam masalah tersebut dapat dipandang memiliki kedudukan junior atau senior. Obligasi senior adalah kewajiban yang dijamin karena didukung oleh klaim hukum atas beberapa properti tertentu dari penerbit yang bertindak sebagai jaminan untuk obligasi tersebut. Dan obligasi junior yang didukung dengan janji oleh penerbit untuk membayar bunga dan pokok secara tepat waktu. Kemudian, sinking fund, yaitu menjelaskan bagaimana obligasi akan dilunasi seiring waktu. Tidak semua obligasi memiliki persyaratan ini. Tetapi, bagi mereka yang melakukannya, dana pelunasan menentukan jadwal pembayaran tahunan yang akan digunakan untuk melunasi masalah tersebut dan menunjukkan berapa banyak pokok yang akan dipensiunkan setiap tahun. Kemudian yang ketiga yaitu fitur panggilan. Setiap obligasi memiliki fitur panggilan yang menentukan apakah obligasi dapat dipanggil atau pensiun sebelum tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan secara teratur, dan jika demikian dalam kondisi apa. Pada dasarnya ada 3 jenis fitur panggilan, yaitu yang pertama, obligasi dapat ditarik secara bebas, yaitu penerbit dapat menarik obligasi sebelum waktunya kapan saja. Kemudian yang kedua, obligasi dapat bersifat non-callable, yaitu penerbit dilarang menghentikan obligasi sebelum jatuh tempo. Dan yang ketiga, masalah yang dapat menyebabkan panggilan ditangguhkan, yaitu masalah tersebut tidak dapat dipanggil sampai jangka waktu tertentu berlalu dari tanggal penerbitan. Pada dasarnya, masalah tersebut tidak dapat ditarik kembali selama periode penangguhan dan kemudian menjadi dapat ditarik kembali secara bebas setelahnya. Pasar obligasi. Pasar obligasi dibedakan menjadi 3 segmen menurut jenis penerbitnya. Yang pertama, obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Yang kedua, obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah dan obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, peringkat obligasi, yaitu sebuah peringkat huruf yang diberikan pada obligasi yang menunjukkan kualitas investasinya. Penetapan peringkat obligasi pada saat penerbitan menunjukkan kemampuan organisasi penerbit untuk melunasi utangnya secara cepat dan tepat waktu. 4 peringkat teratas menunjukkan obligasi tingkat investasi. Peringkat tersebut sangat didambakan oleh emiten karena menunjukkan perusahaan atau pemerintah kuat secara finansial. 2 peringkat berikutnya menunjukkan bahwa meskipun pembayaran pokok dan bunga obligasi masih dibayar, risiko gagal bayar relatif tinggi karena emiten tidak memiliki kekuatan finansial. Penetapan harga obligasi. Tidak seperti saham, obligasi tidak dikutip secara luas di media keuangan. Terlepas dari jenisnya, semua obligasi dihargai sebagai persentase nominal, yang berarti bahwa kutipan, misalnya 85 diterjemahkan menjadi harga 85% dari nilai nominal obligasi. Harga obligasi apapun selalu terkait dengan kupon dan jatuh tempo penerbitan. Kedua fitur tersebut selalu menjadi bagian dari harga yang terdaftar karena pengaruhnya terhadap harga obligasi. Yang pertama, harga obligasi dan bunga yang masih harus dibayar. Harga yang dikutip
biasanya tidak termasuk bunga yang timbul antara tanggal pembayaran kupon obligasi. Bunga yang masih harus dibayar adalah jumlah bunga yang diperoleh sejak tanggal pembayaran kupon terakhir oleh pemegang atau penjual obligasi, tetapi akan diterima oleh pemilik atau pembeli obligasi yang baru pada tanggal pembayaran kupon yang dijadwalkan secara rutin berikutnya. Kemudian, harga dan hasil obligasi. Harga obligasi tergantung pada kupon, jatuh tempo, dan pergerakan suku bunga pasar. Ketika suku bunga turun, harga obligasi naik dan sebaliknya. Hasil saat ini. Hasil obligasi saat ini sebanding dengan hasil dividen pada saham. Ukuran ini akan menarik bagi investor yang mencari pendapatan saat ini. Semakin tinggi imbal hasil saat ini, semakin menarik obligasi bagi investor. Kemudian, perkiraan hasil hingga jatuh tempo. Ukuran imbal hasil hingga jatuh tempo digunakan oleh investor untuk menilai daya tarik obligasi. Semakin tinggi imbal hasil hingga jatuh tempo, semakin menarik investasi. Hal-hal lain dianggap sama. Jika sebuah obligasi memberikan hasil hingga jatuh tempo yang sama atau melebihi tingkat pengembalian yang diinginkan investor, maka itu akan dianggap sebagai kandidat investasi yang berharga karena akan menjanjikan hasil yang cukup mengkompensasi investor untuk jumlah risiko yang dirasakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.